Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasida minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Lodan maupun yang mengikuti pengajian ini di tempat masing-masing melalui Zoom. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Qari'ah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mengalami kehidupan yang memuaskan atau menyenangkan. Kemarin sudah kita ulas sambil kita pelajari pesan-pesan yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-6. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, orang-orang yang berat timbangannya. Timbangan di sini adalah timbangan amalnya. Kalau amal baiknya itu banyak, maka dia akan berat. Tapi kalau amal baiknya sedikit dan yang banyak itu amal buruknya, maka itu menjadi ringan. Jadi amal buruk itu memperingan bobot. Karena amal baik itu memperberat bobot dan amal buruk memperingan bobot, maka kita siasati bagaimana kita bisa memperoleh bobot yang besar ketika kita ditimbang amal kita di akhirat nanti. Pertama yaitu semua kewajiban yang dibebankan kepada kita, kita laksanakan. Itu minimum. Ya. Minimum adalah semua kewajiban yang dikenakan kepada kita, kita laksanakan. Kemudian kita perberat dengan cara kita berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah itu dengan melipat gandakan pahala. Amal itu sendiri bisa bobotnya sedikit, tapi bisa dilipat gandakan bobotnya. Antara lain adalah kita sholat dengan berjamaah. Bersedekah pada saat sangat dibutuhkan. Misalnya kalau perang, bersedekah sebelum berangkat perang, itu pahalanya lebih besar dibanding sedekah setelah perang. Karena kalau sedekah sebelum perang, sedekah itu dipakai untuk memperkuat tentara, persenjataannya lengkap, logistiknya cukup, maka menjadi kuat. Maka sedekah sebelum perang pahalanya lebih besar daripada sedekah setelah perang. Ketika masjid membutuhkan alat, kemudian kita bersedekah, itu lebih banyak pahalanya daripada setelah alat itu terbeli. Misalnya masjid kita ini equalizer-nya, ya, equalizer-nya lagi rusak, Pak. Nah, begitu melihat
Equalizer-nya kok rusak. Kesempatan ini bagi saya. Kesempatan memperberat bobot amal. Misalnya sama-sama menyumbang 1 juta sebelum membeli equalizer dan setelah membeli equalizer tentu bobotnya beda. Mudah-mudahan habis ini equalizer bisa tergantikan, Pak. Misalnya lagi kita memperberat bobot amal kita dengan mempekerjakan orang lain. Kalau kita berbisnis, kita mengemploy orang lain untuk bekerja di perusahaan kita, itu keuntungannya lebih besar daripada kalau kita mengerjakan sendiri, karena kapasitas produksinya menjadi meningkat. Misalnya kita mengajari anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran supaya bisa baca Al-Quran. Nanti setiap saat anak itu membaca Al-Quran, kita mendapatkan aliran pahala. Lagi bisa memperberat dengan cara menggunakan harta kita. Misalnya kita menggunakan harta kita untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk manusia dan itu dipakai terus-menerus sampai jangka waktu tertentu. Tentu yang populer adalah membangun masjid. Selama masjid itu dipakai, maka pahala dapat. Kalau kita memberi biaya kepada anak-anak yatim itu bapaknya yang biasa mencari nafkah meninggal dunia. Lalu kita tolong sampai anak-anak itu menyelesaikan sekolah, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang kaya dan berzakat. Maka selama anak itu melakukan kebaikan, kita insya Allah dapat aliran. Demikian antara lain cara-cara memperberat bobot. Lalu mari kita membahas ayat berikutnya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan berada di dalam kehidupan. Aisyah. Dari kata asya, ya'ishu. Aisyah. Kehidupan. Kehidupan secara umum. Radiyah yang menyenangkan. Radiyah dari kata radiyah. Ridho. Ridho, bahasa Indonesia ridho, dari kata radiyah artinya senang dan puas. Kalau kita makan cukup nasi dan tempe goreng misalnya, cukup untuk mempertahankan kehidupan. Itu sekedar cukup. Tapi kalau kemudian ada lauk pauk yang membuat makan itu lebih lezat, gizinya cukup, dan sebagainya, maka itu lebih daripada cukup. Nah, kalau kita mempunyai keinginan, mempunyai kebutuhan terpenuhi, maka perasaan yang muncul adalah senang. Tapi kalau lebih daripada yang kita butuhkan, maka kita akan puas. Jadi fi'i syatir radiyah, dalam kehidupan yang memuaskan. Ini sejalan dengan ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Saya ambil ayat-ayat yang berkaitan dengan radiyah. Bagaimana bisa radiyah? Karena kita akan mendapatkan banyak kenikmatan. Yang sering kita mendengar pembahasan surga itu menyenangkan karena di sana itu banyak kebun-kebun, pohon-pohon yang buahnya itu bermacam-macam, yang semuanya lezat, lebih lezat daripada makanan di dunia. Di bawahnya ada sungai mengalir, sungai itu ada sungai air tawar, ada sungai air susu, ada sungai air madu, ada sungai air jahe, ya, jahe zanjabila.
Ainan fiha tusamma zan ainan fiha tusamma di surat apa itu? Siapa yang ingat, Pak? Ainan zan jabila, air jahe. Jadi di samping yang 4 yang disebutkan di surat Muhammad, yaitu air tawar, air susu, air madu, dan mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min asalim musaffa. Ada juga minum sungai yang airnya jinja atau jahe. Jadi jahe itu bagus untuk kesehatan kita. Di samping kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya lahiriah yang ada di luar, kita juga akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya nempel atau embedded pada diri kita, baik secara fisik maupun secara mental maupun secara sosial. Jadi ada di surga itu kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya individual, yang nempel pada kita, psikologis, ya, kejiwaan. Ada kenikmatan yang sifatnya sosial. Nanti kita perhatikan kenikmatan-kenikmatan apa itu. Misalnya yang secara kejiwaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Penghuni surga itu jiwanya tenang. Kita bandingkan kehidupan di dunia, kalau kita banyak mempunyai masalah dan tidak terselesaikan, maka kita akan mengalami distress. Distress beda dengan stres. Stres itu artinya tekanan. Kehidupan ini penuh dengan stres. Dan stres kalau levelnya sedikit itu menguntungkan. Kita kurang bergairah dalam bekerja kalau tidak ada stres. Tapi stres tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan namanya distress. Kalau berlebihan namanya distress. Kita mau lompat jauh, misalnya dalam perlombaan lompat jauh, kalau ada rasa ketakutan, maka ketakutan itu stres. Tapi ketakutan itu tidak boleh terlalu banyak. Dengan stres itu maka adrenalin akan keluar. Kemudian itu akan memicu peredaran darah yang cepat dan itu menambah energi. Tapi tidak boleh berlebihan. Begitu berlebihan, maka tenaga yang keluar itu terlalu banyak, yang ada lalu trembling, bergetar begitu. Performance-nya menjadi jelek. Mohon maaf, di sini ada dosen olahraga. Kalau saya salah, tolong dikoreksi, Pak. Ya, tidak bisa. Kenapa kalau orang mau berpidato itu kok terus trembling begitu, bergetar, terus apa namanya, tremor? Karena itu takutnya berlebihan. Kalau takut sedikit nggak apa-apa. Dengan takut sedikit maka dia hati-hati mempersiapkan pidatonya, kemudian penampilannya bisa bagus. Tapi kalau berlebihan, ini bergetar. Kenapa bergetar? Membuang energi. Energinya berlebihan, terus gini, nah akhirnya penampilannya jelek. Ya, di surga nggak ada itu. Jiwanya tuma'ninah. Orang yang disebut mutmainnah. Istilah lain sakinah, tenang. Digambarkan di ayat ini, tuma'ninah itu gimana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Penghuni surga itu ridho
senang dan puas, mardiyah dan diridhoi. Ridho karena amalku dulu di dunia sedikit, tapi ternyata balasannya banyak sekali. Wah, luar biasa. Jadi puas karena balasannya jauh lebih besar daripada yang dilakukan dulu. Maka meskipun mereka itu di surga, lalu menyesal juga, tapi menyesal yang tidak bikin stres. Menyesalnya lalu merasa, kenapa ya dulu aku ngasih orang itu satu roti aja, padahal dia ibu dan anak. Karena aku kasih satu potong roti, maka roti itu dibagi dua. Padahal aku punya 5 potong. Kalau aku kasih 2, kan ibunya kenyang, anaknya kenyang. Pahalaku lebih besar. Tapi sudah terlanjur. Jadi itu radhiyah. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga. Kita akan ridho dengan apa yang kita peroleh nanti. Mardiyah dan kita diridhoi. Diridhoi itu memberikan kepuasan, ketenangan jiwa. Coba deh, kalau kita itu bekerja di satu perusahaan sebagai karyawan, terus entah karena apa, bos kita tidak suka sama kita. Stres nggak? Itu rasanya nggak enak. Begitu pula kalau kita di masjid, ada teman yang nggak suka sama kita. Itu nggak enak. Jadi kita akan nyaman kalau kita senang dengan semua teman-teman dan semua teman-teman senang dengan kita. Itu radhiyah mardiyah. Tapi mardiyah ini diridhoi terutama oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh teman-teman. Indikasi bahwa teman-teman pada senang karena mereka pada saling bercerita. Nanti ada juga yang lain. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabunglah dengan hamba-hambaku dan silahkan masuk ke dalam surgaku. Apa yang dimaksud tenang itu? Antara lain, tadi kan ridho dan diridhoi. Ada kriteria lain yang namanya jiwa yang tenang. Ini cerita ketika di akhirat. Ada malaikat atau penghuni surga yang mengenal penghuni surga dan penghuni neraka. Jadi mengenal orang-orang tertentu. Lalu orang ini atau malaikat mengatakan, tuh lihat tuh, yang dulu kamu hina-hina waktu hidup di dunia tuh. Kamu bilang teroris kayak atau apa begitu. Sekarang lihat nasibnya. Nasibnya kamu lihat. Kemudian illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Apakah mereka itu yang kamu dulu bersumpah bahwa Allah kamu itu tidak akan mendapatkan kasih sayang Tuhan. Sebagaimana kita sering mendengar, jangan suka bergaul sama orang Islam. Orang Islam itu bodoh dan miskin. Jadi capnya itu, stigmanya itu orang Islam itu bodoh dan miskin. Dulu ada seorang teman kebetulan Cina tinggal di Singapura, asal Singapura, bekerja di Jakarta. Dia mau masuk Islam itu berbulan-bulan konsultasi dengan saya, baru akhirnya baca syahadat. Yang paling menghalangi dia hanya stigma tadi. Stigma bahwa orang Islam itu bodoh dan miskin. Setelah dia menyaksikan, oh ya memang ada orang yang bodoh dan miskin, tapi ada juga yang kaya dan baik dan sebagainya. Maka dia mencoba menghilangkan stigma itu, lalu dia memutuskan masuk Islam. Nah, tadi dikatakan mutmainnah. Di sini udkhulul jannah, itu yang dulu kamu hina-hina itu. Silahkan masuk ke surga. La khaufun alaikum wala antum tahzanun. Kalian tidak akan tertimpa takut dan sedih. Jadi
Orang akan tentram kalau tidak ada yang ditakuti dan tidak ada yang disedihkan. Bebas dari takut dan sedih. Ini di akhirat. Di dunia pun sudah ada indikasi. Insya Allah calon penghuni surga itu sudah mencicipi rasa tenang yang bebas dari takut dan sedih. Contoh misalnya yang saya pernah sebutkan, sedih. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti mencintai Allah. Dan orang yang mencintai Allah pasti berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang dekat dan mendekatkan diri kepada Allah, jiwanya akan tenang. Kenapa? Orang itu tidak takut miskin. Mau pensiun, nggak apa-apa. Pensiun baik. Banyak orang salah perhitungan. Gimana nggak takut pensiun? Sekarang penghasilanku 10 juta. Begitu pensiun, penghasilanku hanya 1,5 juta atau 2 juta. Kan tinggal 15% atau 20%. Aku makan apa? Duitku hanya tinggal 20% paling banyak. Dia lupa, dia coba menghitung tapi enggak, ya terlalu sempit menghitungnya. Dia sekarang mendapatkan 10 juta, dia harus bekerja setiap hari mulai jam 8 sampai jam 4 atau jam 5. Belum perjalanannya, berangkat 1 jam atau lebih, pulang juga demikian. Dapatnya hanya 10 juta. Tapi ketika pensiun, dia dapat 2 juta. Tapi dia tidak harus bekerja, dia tidak harus pergi, tidak harus pulang. Jadi tetapi mendapatkan 2 juta. Pekerjaan nol dapat 2 juta. Itu kan jauh lebih besar daripada bekerja 10 juta. Terus waktu yang kosong, yang tidak digunakan untuk kerja apa-apa, kan masih bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Tinggal dia mau produktif atau tidak. Kalau dia memang bermalas-malasan, ya sudah, memang nasibnya begitu. Nah, orang yang beriman tidak takut. Karena apa? Aku sudah membuktikan kok selama hidupku ini sampai umur 50 tahun atau 60 tahun, aku selalu diberi rezeki oleh Allah. Apakah ketika saya pensiun tidak akan diberi oleh Allah? Pasti diberi. Aku sudah membuktikan 60 tahun. Sudah membuktikan 50 tahun disayangi oleh Allah dengan diberi rezeki yang cukup. Kok ragu-ragu dengan sisa hidupnya? Ini kan kemampuan berpikirnya kurang. Ada teman yang umurnya 80-an. Lah ya, tapi kan pensiunku kecil. Pak, jangan menghitung hanya namanya rezeki itu tidak harus hasil dari pekerjaan sendiri. Bapak dengan umurnya 80 lebih kan makin lemah. Dengan lemahnya seorang bapak, kalau dia dulu mendidik anaknya dengan baik sehingga anak-anak itu menjadi anak yang soleh, dia tidak akan membiarkan bapaknya sengsara. Coba Bapak ingat kemarin, Bapak pergi ke Cirebon, Bapak nggak punya duit, tapi mikirin duit nggak? Tinggal di hotel, khawatir tidak bisa bayar nggak? Enggak. Aku hotel sudah dipesan, sudah dibook, sudah dibayar. Makan semua sudah diatur. Kendaraan disewakan. Loh itu. Jadi rizki Allah itu bisa diberikan secara langsung, bisa melalui orang lain. Kalau dia mendidik anak dengan menjadi anak soleh, maka anak itu akan berbakti kepada orang tua. Maka tidak perlu takut. Nah, yang menimbulkan rasa sayangnya anak kepada bapak siapa? Allah.
Jadi Allah memberi rezeki bisa dengan cara menanamkan rasa sayang di hati anak kepada orang tua. Kan ini kan kita sudah diberi contoh. Bayi itu belum bisa cari makan sendiri. Bahkan ngambil makanannya untuk menyuapkan makanan ke dirinya sendiri pun tidak bisa. Tapi Allah menggerakkan kasih sayang di hati ibunya. Sehingga ibunya itu penuh perhatian. Anak ini tidak pernah lapar, tidak pernah haus. Jadi Allah memberi rezeki itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Maka kalau kita bersyukur, mesti bersyukur kepada Allah yang memberi kita secara langsung dan juga bersyukur kepada orang-orang yang menjadi perantara sampainya kenikmatan itu kepada kita. Maka perintah Allah, anishkurli waliwalidaik. Bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Karena kedua orang tua itu yang menjadi perantara sampainya kenikmatan kepada kita. Itu takut. Orang Islam, orang yang beriman dengan baik juga tidak perlu sedih. Kenapa? Sedih itu terjadi kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Saya ulang, kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kita kehilangan sesuatu tapi kita tidak mencintai. Enggak akan sedih. Kita mencintai sesuatu dan dia tidak hilang. Enggak akan sedih. Jadi sedih itu hanya terjadi bila dua hal ini ketemu. Mencintai sesuatu dan yang dicintai itu hilang. Orang yang beriman, cintanya hanya satu, yang tidak pernah hilang. Saya ulang, orang yang beriman, cintanya hanya satu dan tidak pernah hilang, yaitu kepada Allah. Kalau nggak pernah hilang, kapan sedih? Nggak pernah. Mobil hilang. Aku memang perlu mobil itu, tapi aku tidak mencintainya. Mobil itu aku dulu nggak punya kok. Yang ngasih Allah, kemudian dicabut lagi oleh Allah. Suka-suka yang ngasih dong. Suka-suka yang punya. Jadi mobil hilang nggak sedih. Dan seterusnya. Jadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di surga nanti tidak ada takut dan sedih. Kalau orang yang beriman dengan baik, sebelum masuk surga, sudah mendapatkan cicilan. Cicilan kenikmatan itu. Tidak sedih dan tidak takut. Ini salah satu contoh takut dan sedih. Ayat ini menunjukkan kesedihannya. Wa qalu alhamdulillahilladzi adzhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Mereka penghuni surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami segala kesedihan. Duka cita nggak ada. Jadi orang di surga nggak ada sedih. Enak. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami maha pengampun dan maha berterima kasih. Antara lain, hilangnya kesedihan orang-orang itu dulu banyak berbuat salah, lalu terus takut mendapatkan siksa di neraka. Terus ternyata di sana setiap orang penghuni surga pun itu akan ditunjukin, tempatmu besok di surga yang itu loh. Udah ada namanya itu. Kamu mestinya sudah dicadangkan di neraka. Tempatnya itu. Itu ada namanya. Jadi setiap orang itu namanya tercantum di surga dan di neraka. Tapi yang penghuni surga ditunjukin, nanti kamu tinggalnya di surga itu, tidak di neraka itu. Nah, dia tuh akan merasa, wah, untung aku gak jadi tinggal di neraka yang seperti itu, tapi di surga. Nah, itu kesedihan hilang. Juga Allah itu syakur. Syakur itu maha berterima kasih.
Kalau kita diberi teman, makanan, atau hadiah, atau apa, kita balasnya paling terima kasih ya. Tapi kalau Allah, tidak cukup hanya terima kasih. Dikasih imbalan yang melebihi dari apa yang kita lakukan. Maka ketika Allah memberi kita sebagai imbalan terhadap apa yang kita lakukan dan pemberian itu lebih daripada yang kita lakukan, itu namanya sangat berterima kasih. Syakur. Syakur itu bentuk mubalaghah sangat dari kata syakir. Kata sifat syakir, kata bendanya syakaro. Terus, kenikmatan juga di surga. Yang sifatnya kejiwaan. Di surga itu nggak ada rasa dendam. Kalau misalnya kita di dunia itu pernah berselisih dengan orang, kemudian kita kesal. Kesalahan itu diulang lagi. Akhirnya sampai kita dendam. Apalagi kalau apa yang dia lakukan itu menyebabkan hidup saya menjadi sengsara. Besok di akhirat, di surga hilang semuanya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami tanggalkan. Naza'a itu hilangkan, lenyapkan, atau di-drop rasa dendam di hati mereka. Karena dendam tidak ada, ikhwana, mereka menjadi berteman. Dulu di dunia bisa bermusuhan, tapi di surga berteman. Ala sururi mutaqabilin, dikasih bahasa body language oleh Allah, menggambarkan bagaimana persaudaraan itu, bagaimana pertemanan itu. Ala surur, mereka duduk-duduk di tempat tidur sambil berhadap-hadapan. Kita itu bisa menengarai body language. Kalau ada dua orang berbicara, masing-masing menghadap, itu berarti intim. Tapi kalau ada orang berbicara, yang satu menghadap, yang satu ke arah yang berbeda, ini berarti hatinya tidak nyambung. Itu body language. Apalagi kalau ngomong sambil membelakangi. Ini Allah memberikan gambaran mutaqabilin, berhadapan. Berarti mereka ia sekata, sehati. Jadi kalau kita menangkap ungkapan dalam Al-Quran, itu kita coba, kok Allah pakai body language ini, artinya apa ini? Apakah ada orang waktu di dunia itu dendam, tapi di surga mereka bersahabat? Ada. Contoh yang paling gampang digambarkan adalah Al-Wahsy. Al-Wahsy itu seorang budak yang dijanjikan oleh Hindun. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, aku kasih hadiah yang besar. Kenapa Hamzah? Karena waktu perang Badar, Hamzah lah yang membunuh anaknya Hindun ini. Jadi dendam. Memang orang-orang Mekah waktu perang Badar itu salah satu pemicu yang mendorong mereka bersemangat dan ada rasa dendam. Itu sebelum tempur ada yang mengumumkan, perhatikan siapa orang-orang yang membunuh di antara kita. Kita catat. Jadi kalau ada temannya mati, siapa yang membunuh? Ada yang mati, siapa yang membunuh? Itu diingat-ingat itu. Sehingga kalau kita baca sejarah, si A membunuh si B, si C membunuh si D dan seterusnya. Itu ada. Nah, dendam itu dinyatakan oleh Hindun dengan cara memberi hadiah kepada Al-Wahsy yang budak. Dia kuat badannya.
Dan dialah yang menombak Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi dia membunuh seorang sahabat yang baik, yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi suatu saat Al-Wahsy ini masuk Islam. Dia menyesal sekali telah membunuh seseorang yang baik, ya, orang yang terbaik di antara para sahabat. Lalu dia bersumpah, aku akan membunuh orang yang sangat memusuhi Islam. Semua orang-orang yang membenci, memusuhi Islam akan aku bunuh, tentu dalam peperangan. Dia selalu berada di depan perang. Akhirnya dia meninggal syahid. Surga atau neraka itu? Surga. Mungkin nggak mereka Wahsy dan Hamzah akan ketemu? Mungkin saja. Ketika ketemu, ghilnya nggak ada. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin. Oh, jadi kalau orang suka bercanda, kamu yang membunuh Hamzah kan? Iya, tapi kan karena aku membunuh dia, dia menjadi syahid. Karena dia syahid, dia masuk surga. Nah, itu suka omongan orang yang mempermainkan kata-kata. Tapi bahwa ada orang yang di dunia itu dendam, tetapi ketika di akhirat menjadi berkawan. Kita teruskan. Aduh, cepat. Ini saya nggak bisa lagi. Oh, alladzi halana darul muqamat min fadlih. Di surga itu nggak ada lelah. Jadi itu tadi kalau secara kejiwaan ada kenikmatan yang sifatnya fisik. Kenapa? La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Di surga tidak ada lelah, tidak ada lesu. Jadi habis lari-lari orang kalau senang kan suka lari gitu. Nggak capek. Dan selalu bersemangat. Nah, itu kenikmatan fisik maupun kejiwaan. Ini jarang kita hayati. Oh, di surga itu paling hanya gambarannya tuh kebun. Nah, kamu nggak lihat sih kenikmatan yang sifatnya badaniah dan psikologis kejiwaan. Nah, saya teruskan supaya ada waktu untuk bertanya jawab. Di sana juga tidak ada lapar, tidak ada dahaga. Faqulna ya Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjik, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Waktu Nabi Adam dan istrinya itu berada di surga, Allah mengingatkan Adam, hati-hati ya, ini iblis itu musuhmu. Jangan sampai dia mencelakakan kamu sehingga kamu keluar dari surga. Kalau kamu keluar dari surga, sengsara kamu. Fatashqa. Kenapa? Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Kamu di surga itu tidak akan pernah lapar. Dan kamu tidak akan pernah telanjang. Sebagaimana kita ketahui, kita rasakan pakaian itu di samping sebagai pelindung, juga sebagai penghias. Kita kan kalau pakai baju suka-suka milih, ini bagus, ini motifnya bagus dan sebagainya. Nah, di surga nggak pernah telanjang, artinya selalu berpakaian. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Kamu di surga tidak akan pernah haus. Haus itu kan tidak enak. Dan juga tidak akan pernah kena sengatan matahari. Loh, di surga ada matahari enggak? Ada. Cuma mataharinya itu sinarnya tidak menyengat karena banyak pohon-pohon yang rindang sehingga panasnya matahari itu tidak menyengat kita. Ini kok nggak jalan ya? Udah selesai? Oh ya, selesai habis. Ya, terima kasih. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini memberi dorongan kepada kita supaya kita berusaha untuk menjadi penghuni
dunia, antara lain dengan cara memperberat timbangan kita besok di akhirat. Terima kasih. Baik. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada guru kita, Bapak Ustaz Rizal Abdullah, yang telah menyampaikan penjelasan tentang ayat dalam surah Al-Qari'ah di Hijjatul Radiyah dalam kehidupan yang memuaskan. Jika ada pertanyaan dari jamaah yang ada di masjid sebelum kami bacakan pertanyaan yang dari online, kami persilakan. Ada? Atau kami bacakan dulu Pak Ustadz yang ada dari online. Ya. Ini dari Pak Edi. Mohon bertanya Pak Riza, berbicara pensiunan, banyak yang saya kenal kena stres atau distres, bukan hanya karena penghasilannya menurun, tapi lebih karena hilangnya rasa martabat atau sense of importance. Karena tidak lagi dibutuhkan baik di kantor, sementara di rumah anak-anak sudah besar dan lepas dari tanggungan kita. Ada saran Pak Riza, bagaimana pensiunan menyiapkan diri untuk mendapatkan ketenangan dalam rohnya? Terima kasih. Ini pertanyaannya agak berat ini ya, karena ini yang bertanya wartawan. Terima kasih Pak Andi. Begini, ada ini kan suka-suka kita menyebutnya post power syndrome. Orang yang pensiun itu tidak hanya berkurang kurang penghasilannya, tapi sense of importance, merasa bahwa dirinya penting itu hilang. Kenapa? Kalau dia selama menjabat itu, dia suka berbuat buruk, apalagi berbuat buruk kepada bawahan, maka dia begitu pensiun orang alhamdulillah. Alhamdulillah. Gubris saja tidak, apalagi menghormati. Coba, ada beberapa pejabat, orang ya, saya bilang ada beberapa pejabat yang orang suka bilang oknum. Kalau kita itu menjadi direktur, maka kita kalau normal, kita menganggap anak buah kita itu aset. Karena apa? Perusahaanku ini bisa jalan kalau karyawan ini bekerja dengan baik. Kalau mereka tidak kerja dengan baik, aku tidak bisa mendapatkan penghasilan. Jadi karyawanku ini aset. Coba ada enggak pejabat yang kalau menganggap bawahnya aset itu kan disayangi, bukan? Bukan disayangi, diperes. Anak buah diperes itu tega enggak? Meresnya gimana? Dia mau sekolah lagi. Oke, aku sekolahin, tapi kamu bayar berapa? Ada enggak yang seperti itu, Pak? Dari bapak-bapak yang mantan pejabat. Ada enggak yang anak buahnya mau sekolah harus bayar? Ada enggak, Pak? Ada. Ada. Saya pernah tanya juga kepada yang bersangkutan, kok kamu mau sih bayar mahal begitu? Ya hitung-hitungannya lebih murah. Karena aku waktu itu ya, aku bayar 7 juta. Terus saya waktu itu kira-kira 30 tahunan yang lalu, 7 juta itu kan besar. 7 juta, kalau aku kuliah sendiri, aku bayar 10 juta. Sudah begitu, kalau saya disekolahkan oleh lembaga, gajiku tetap jalan. Tapi kalau aku biaya sendiri, aku tidak dapat gaji. Jadi aku tetap untung. Loh, kalau atasan itu tega memeras anak buah, maka begitu pensiun merasa pentingnya hilang enggak? Merasa dibutuhkan enggak? Tidak. Tapi coba kalau ada orang menjadi pejabat, dia sangat sayang, sangat memberikan perlindungan dan mensejahterakan karyawan, maka meskipun pensiun, dia tetap dihormati. Maka hilangnya sense of importance itu karena dirinya sendiri.
Dan pertanyaan ini self of importance ini penting. Karena apa? Semua orang ingin mendapatkan penghargaan, ingin memperoleh dignity, ingin dihormati orang lain. Nah, kalau kita menjalani Islam dengan baik, pasti kita mendapatkan dignity. Karena apa? Orang Islam yang baik itu tidak hanya mandiri. Karena di dalam Islam kita juga dianjurkan untuk tolong-menolong. Kita tidak bisa menolong orang lain kalau kita sendiri tidak punya kelebihan. Menolong, mengangkat barang. Misalnya Pak Dadang mau mengangkat barang, nggak kuat karena umurnya. Aku angkatin deh Pak, beres. Aku punya kelebihan dari Pak Dadang dalam hal kekuatan. Kalau kita melihat orang miskin, kita tidak bisa menolong dia dengan memberi uang kalau kita tidak mempunyai kelebihan uang. Jadi orang yang Islam yang baik adalah orang Islam yang bukan hanya kuat imannya, tapi juga kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat daya pertahanannya, dan sebagainya. Nah, kalau orang yang Islamnya baik, dia suka menolong. Dengan menolong, maka orang yang ditolong merasa butuh kepada kita. Karena orang itu merasa butuh, maka orang itu menganggap bahwa kita itu important. Jadi kalau kepingin membangun di hati orang lain, I am important for everybody. Aku penting untuk siapa saja. Caranya gimana? Tolong orang lain. Siapapun tolong. Punya ilmu, kasih ilmu. Punya tenaga, kasih tenaga. Nanti orang akan merasa, orang itu jangan mati-mati deh. Kita masih butuh dia. Jangan mati-mati, kita masih butuh dia. Nah, rasa dibutuhkan oleh orang lain itulah yang namanya sense of importance. Oleh karena itu, kita jangan mentang-mentang dibutuhkan oleh orang lain karena jabatan, lalu jangan seenaknya sendiri. Kalau ada telepon misalnya, tadi ada telepon dari Pak Teguh. Oh ya, kamu nggak telepon balik. Siapa yang butuh? Siapa yang butuh? Yang butuh kan dia. Kalau dia butuh kan nanti dia nelpon lagi. Sombong nggak itu? Sombong, orang begitu tidak akan punya sense of importance. Padahal si Teguh itu menelpon bukan kebutuhan saya. Bukan kebutuhan Teguh sendiri. Tapi kebutuhan saya misalnya, aku dengar si anakmu kecelakaan. Terus dia karena sayang pada teman, ditelepon. Aku dengar anakmu kecelakaan. Nah, karena dia menganggap bahwa siapa yang butuh. Kalau dia butuh kan nanti nelpon lagi. Ternyata dia nelpon itu akan menyampaikan pesan yang penting yang saya butuhkan. Gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita ketika pensiun tidak hanya takut penghasilannya kurang, tapi sense of importance-nya itu tidak hilang, maka kita usahakan perbanyak bahwa kita itu bermanfaat. Dan itu Rasulullah menggambarkannya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat. Nah, kalau kita bermanfaat, maka insya Allah kita punya sense of importance yang lebih tinggi. Jangan kita mengatakan, wah aku dimanfaatkan oleh orang lain. Tidak selalu salah, tidak selalu benar. Tergantung konteksnya. Kalau kita induk kepingin bermanfaat orang lain, kemudian ada orang yang memanfaatkan kita berterima kasih nggak itu? Aku ini butuh orang, siapa yang mau memanfaatkan saya? Siapa yang memanfaatkan saya? Begitu ada orang yang memanfaatkan, terus kita bilang, aku dimanfaatkan oleh orang lain. Gimana itu? Ya, jadi ketika dimanfaatkan oleh orang lain, kalau kita lihat memang itu perlu untuk dia dan tidak melanggar aturan, silahkan bantu dia. Mudah-mudahan saya sudah menjawab Pak Andi.
Satu lagi yang itu Bu Rosi. Al-Baqarah 214 disebutkan jangan kamu anggap masuk surga itu mudah sebelum kamu diuji seperti orang-orang terdahulu. Apakah sudah diuji atau belum sebagai indikator kita masuk surga? Oh iya, iya. Ujian ini kan dikatakan bahwa jangan menyangka kamu masuk surga sebelum kamu diuji oleh Allah. Ujian dari Allah itu ada kalanya ujian baik, ada ujian buruk. Tapi dalam konteks ayat ini ujian yang berat. Jadi orang Islam itu dikuyo-kuyo, diintimidasi, bahkan diserbu oleh orang-orang kafir, difitnah sana sini. Nah, itu cobaan yang mereka hadapi. Tapi cobaan itu memang selalu kita hadapi dalam kehidupan ini. Coba kalau kita baca di surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu membuat kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, untuk melihat siapa yang amalnya lebih baik atau paling baik. Jadi dari waktu ke waktu kita selalu diuji. Baik ujian baik maupun ujian buruk. Sebenarnya menurut pemahaman saya, tidak ada ujian yang buruk itu nggak ada. Semua ujian baik, meskipun dirasa berat. Meskipun dirasa berat, itu baik. Kita mengatakan ujian itu buruk karena kita menggunakan ukuran selera kita, hawa nafsu kita. Kalau ujian itu sesuai dengan keinginan kita, kita menganggap ujian itu bagus. Tapi kalau ujian itu tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginan kita, kita menganggap itu buruk. Misalnya, ketika seseorang duitnya banyak, baik atau buruk? Orang umumnya menganggap ketika duitnya banyak itu baik. Ketika duitnya sedikit, buruk. Nah, coba deh kamu melihatnya jangan terlalu sempit. Ada orang yang kalau duitnya banyak, itu minum minuman keras, judi, berbuat terus ya main perempuan. Orang semacam itu kalau tidak punya duit, bagus nggak? Kalau nggak punya duit kan tidak melakukan maksiat. Jadi banyaknya duit untuk orang itu jelek. Mohon maaf, saya ngomong begitu kan ada orang-orang yang duitnya banyak, triliunan, suka pergi ke Australia atau ke Singapura hanya untuk main kasino. Kalau main kasino kan biasanya juga main perempuan. Nah itu duitnya banyak, karena dia memang seleranya kepengen duit, ya dia mengatakan baik. Tapi dengan duit banyak itu, dia berbuat yang menyebabkan dia masuk neraka. Jadi duit banyak itu juga ujian. Duit sedikit juga ujian. Kadang-kadang duit sedikit itu malah bagus. Dengan kita tuh duitnya pas-pasan, maka ketika kita belanja, kita itu timbang-timbang, aku butuh enggak? Kalau aku enggak butuh, enggak usah. Prinsip kita kan mestinya begitu. Kita hanya boleh membelanjakan harta kalau kita butuh, bukan karena kita ingin. Nah, jadi ujian akan selalu ada. Nah, berat atau tidaknya itu tergantung situasi dan kondisi. Ada kalanya orang yang tidak pernah mengalami kesulitan seperti para sahabat waktu itu, terutama menjelang perang Khandaq gitu. Ya, jadi jawaban secara umumnya adalah bahwa menghadapi ujian itu pasti. Cuma indikatornya di sini tanyakan indikator masuk surga gimana? Indikatornya tadi ayyukum
ahsanu amala. Kalau kita dengan duit banyak, kemudian kita banyak bersedekah, kita banyak menolong orang, maka itu indikasi masuk surga. Kalau miskin, kemudian dengan kemiskinannya dia menjadi rajin ke masjid, rajin ngaji, ya, mohon maaf, orang yang pensiun kan duitnya sedikit. Yang banyak ngaji orang pensiunan atau yang aktif kerja? Pensiunan. Jadi miskinnya orang itu seringkali lebih baik. Karena dengan miskin itu dia menjadi rajin pergi ke masjid, rajin ngaji, keimanannya meningkat. Jadi relatif sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberi motivasi kita untuk masuk surga dengan cara memperberat amal-amal kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita mengikuti jalan yang lurus, dan mudah-mudahan Allah memantapkan iman kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.